Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran ekonomi. Perkenalkan, nama saya Yusina Nur Amalia Sari, mahasiswa Pendidikan Ekonomi UNY. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi ekonomi mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu kebijakan fiskal? Ya, benar sekali. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah atau APBN. Nah, kebijakan ini lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah melalui instrumen APBN. Misalnya, kebijakan mengurangi pajak penghasilan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, kemudian kebijakan utang luar negeri, dan kebijakan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, apa sih itu anggaran defisit dalam kebijakan fiskal? Nah, pengertian anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar daripada pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesi. Dalam kondisi APBN defisit, pemerintah dapat menutup defisit melalui yang pertama, penerimaan pajak, yang kedua, mencetak uang baru, yang ketiga, pinjaman dalam negeri, dan yang keempat, pinjaman luar negeri. Kemudian pengertian anggaran surplus atau surplus budget atau kebijakan budget kontraktif dalam kebijakan fiskal. Nah, anggaran surplus adalah kebijakan dalam membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya, politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansif yang mulai memanas untuk menurunkan tekanan pemerintah atau saat perekonomian mengalami overemployment. Perekonomian yang mengalami overemployment ditandai dengan tingginya laju inflasi, defisit neraca pembayaran, serta meningkatnya jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai anggaran berimbang atau balanced budget dalam kebijakan fiskal. Anggaran berimbang adalah anggaran yang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Nah, tujuan politik anggaran berimbang adalah terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan kedisiplinan. Kemudian, terdapat fungsi pajak. Fungsi pajak terdapat dua. Yang pertama, fungsi budgetary atau penerimaan, yaitu pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Penerimaan pajak dilakukan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Kemudian yang kedua, fungsi regulatory atau pengaturan, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan. Selanjutnya, apa sih itu kebijakan moneter? Teman-teman ada yang tahu nggak apa sih itu kebijakan moneter? Ya, benar sekali. Kebijakan moneter merupakan kebijakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar guna mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali. Tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang. Selanjutnya, kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kemudian yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, sejak 2005, dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Sentral menggunakan kerangka inflation targeting atau inflation targeting framework atau ITF. Dalam kerangka ini, Bank Sentral akan menentukan sasaran inflasi ke depan ke publik sebelum menggunakan ITF. Bank Sentral menggunakan sasaran uang primer atau base money.
Nah, dalam menjalankan kebijakan moneter, bank sentral memerlukan nominal anchor atau yaitu variabel nominal yang ditargetkan sebagai patokan, misalnya variabel indeks harga, nilai tukar, jumlah uang yang beredar. Nominal anchor ini diperlukan agar masyarakat memiliki panduan atau kejelasan arah dalam menyusun ekspektasi inflasi. Selanjutnya, terdapat instrumen kebijakan moneter. Terdapat beberapa instrumen kebijakan dalam kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau open market operation, yaitu mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli SPI atau surat berharga atau membeli SPI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SPPU atau singkatan atas surat berharga pasar uang. Kemudian yang kedua, fasilitas diskonto atau discount rate, yaitu pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral dan pada bank umum. Nah, bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang itu bertambah, Bank Indonesia menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Kemudian yang ketiga ada rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio, yaitu mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Nah, untuk menambah jumlah uang, Bank Indonesia itu menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. Kemudian yang keempat, himbauan moral atau moral persuasion, yaitu kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya, seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. Nah, itu tadi video pembelajaran ekonomi mengenai materi mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dari saya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.